Mah, baju papa udah rapi belum ya? Wah, papa sudah keren. Mama juga udah siap. Ada adik-adik di rumah nih. Kita sapa dulu yuk. Halo Hai, adik-adik, sudah siap untuk ibadah online service? Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk online service hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong kami supaya kami dapat mengikuti online service dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, kalian pasti penasaran kan kita mau pergi kemana? Eits, jangan dikasih tahu dulu. Gimana kalau adik-adik di rumah mendebak dulu kata-kata kita mau kemana? Oh, main tebak kata ya? Yap, benar. Jadi nanti akan muncul kata-kata dan gambar di layar. Adik-adik tinggal memasukkan hurufnya di bawah gambarnya nanti. Oke, kita beri contoh dulu ya. Ada ayam untuk huruf A, kemudian kelinci untuk huruf K, dan yang terakhir ada ular untuk huruf U. Berarti hurufnya ada A, K, dan U. Kata yang dimaksud pasti aku. Mudah kan? Kalau gitu, sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Gambar ketiga. Dan yang terakhir, gambar keempat. Yang ini sedikit lebih panjang ya. Sudah berhasil semua? Ada kata apa saja tadi? Yuk kita ulang dari kata pertama yuk. Kata pertama tadi aku. Siap? 1, 2, 3. Aku mau ke istana. Wah, pinter-pinter ya Kak adik-adik kita. Kita memang mau ke istana. Aku memang diundang oleh raja untuk pergi ke istana. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan raja. Penasaran kan kenapa kita dipanggil raja? Yuk ikuti kita. Ayo kita pergi ke istana dan memuji Tuhan dengan sukacita. Ready to have fun in praising Jesus today? Let's make some noise. Semuanya boleh bertepuk tangan seperti ini. Dan ikuti kakak-kakak ya. In 1, go. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Semuanya siap-siap? Kalau kita bilang Tuhan Yesus baik buat aku, Tuhan Yesus baik buat kamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Bisa ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3, go! Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Lagi-lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Siap-siap. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Aku senang kalian bersama adik-adik di rumah bisa memuji Tuhan dengan antusias. Hai saudara, apakah kamu tahu mengapa aku memanggil engkau dan istrimu ke istana ini? Maafkan kami Tuan, kami tidak tahu Tuan. Apakah kamu ingat akan hutangmu? Iya, kami ingat Tuan. Apa kamu juga ingat bahwa hari ini adalah hari pembayaran hutangmu? Maafkan kami Tuanku Raja, tapi kami belum bisa membayarnya. Karena kami baru membuka usaha baru sehingga kami belum memiliki banyak untung. Janji adalah janji. Seharusnya kalian berdua mendapatkan hukuman karena sudah melanggar perjanjian. Maafkan kami Tuan, kami berjanji akan membayarnya secepatnya Tuan. Tolong jangan hukum kami Tuanku Raja, kami akan bekerja lebih giat lagi. Baiklah, hari ini aku membebaskan kalian berdua. Anggap saja hutang kalian sudah lunas sebagai hadiah dariku. Benarkah Tuan, hutang kami yang sebegitu besarnya dilunaskan? Terima kasih Tuan, terima kasih. Raja memang terkenal sangat baik hati dan juga murah hati. Kami akan selalu mengingat kebaikan Raja. Mah, kita beruntung banget ya hari ini. Iya, Raja sangat baik pada kita. Renner, Halo Richard, halo. Hai. gimana kabarmu? Baik, baik. Nih, aku tahu kamu pasti bawa sesuatu buat aku, ya kan? Iya sih, aku bawa uang ini untuk membayar hutang-hutangku. Tapi aku tidak bisa memberikannya hari ini karena anakku yang lagi di rumah itu sedang sakit. Jadi aku harus memberikannya obat dan aku harus memakai uang ini. Maaf ya. Apa? Kamu nggak bayar utangmu? Gitu? Kamu nggak mau bayar? Tunggu. bayar. Kasih aku beberapa minggu lagi, aku pasti akan membayarnya. Pasti akan membayarnya. Tidak. Aku juga butuh uang itu. Kalau nggak ada uang itu, usahaku gimana? Aku akan... Sabar, Pak. Kan ingat kejadian dari pagi, Raja sudah mengampuni kita. Aku jadi teringat akan cerita di Alkitab. Ada seseorang yang sudah diampuni hutangnya oleh Raja. Tapi dia gak mau mengampuni temannya.
Akhirnya raja menghukum dengan memasukkannya ke penjara. Bener juga. Kalau begitu, maafkan aku ya. Tadi aku terlalu emosian. Gini aja. Kamu gak usah pikirkan hutangmu. Hutangmu aku anggap lunas. Uang itu kamu bawa aja. Belikan obat buat anakmu. Dan nanti kalau kamu butuh apa-apa, langsung aja hubungin aku. Wah, sungguh Richard? Sungguhan? It's okay. Wah, terima kasih ya. Kamu memang teman yang sangat baik. It's okay, I forgive you. Demikian adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita dan menebus dosa kita. Karena itu kita juga harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Katakan bersama dengan kakak, I forgive you. Sekali lagi, I forgive you. Who love Jesus so deeply, please put your hands up in the air, above your head, and let's sing this song to show how deep is our love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Sing it with your heart. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Sing this. I love you, I love you, I love you. Express it. I
love you, I love you, I love you. Oh yes, we I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. yes, we love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. We love you. I love you, I love you, I love Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy as I love you, I love you, I love you. Yes, we do. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy after you. And my heart will follow holy after you. One more time. Oh, love you. And my heart will follow holy after you. In count of 3, let's give him the best kiss. 1, 2, 3. We love you, Jesus. We love you more than anything in this world. And we know that you love us even more. In the name of Jesus, we are ready to hear and listen to the word of God. In the name of you we pray. Amen. Shalom adik-adik, selamat beribadah. Sekarang hari ini kita beribadah kembali. Kakak percaya hadirat Tuhan juga bersama-sama dengan kalian. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau bertanya ini buat adik-adik yang ada di rumah. Siapa dari kalian yang pernah jengkel sama teman? Pernah marah sama saudara? Coba angkat tangannya. Nah, kakak juga angkat tangan nih. Itu tandanya kakak juga pernah jengkel, pernah marah. Biasanya nih, kalau kita jengkel sama seseorang, kita marah sama seseorang, kira-kira mau main lagi nggak sama teman kita itu? Kadang-kadang nih ya, waktu kita jengkel, kita sempat bilang seperti ini, I don't want to play with you. Kita nggak mau main lagi sama teman kita itu. Soalnya kamu gangguin aku. Aku marah, aku nggak suka. Adik-adik, hari ini kakak akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengampuni. Coba katakan sekali lagi dengan kakak, mengampuni. Good. Mengampuni itu apa? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tidak membalas kesalahan orang lain. Seperti tokoh di Alkitab ini. Tokoh yang sudah sering kita dengar. Orang ini adalah namanya Yusuf. Yusuf memiliki banyak saudara. Saudaranya ada 11. Dan Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Suatu hari Yusuf diberi baju yang indah, baju berwarna-warni. Hal itu membuat saudara-saudaranya nggak suka. Saudara-saudaranya jadi iri, jadi nggak suka sama Yusuf.
Dan karena saudara-saudaranya tidak suka, maka saudara-saudaranya memiliki niat yang jahat terhadap Yusuf. Suatu saat, waktu saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, Yusuf disuruh oleh papanya untuk menemui saudara-saudaranya itu. Dan disinilah adik-adik niat jahatnya itu dilakukan oleh saudara-saudaranya. Suatu kali, waktu Yusuf datang, saudara-saudara itu sudah memiliki niat membuang Yusuf di sumur. Sumurnya kering. Yusuf ditaruh di sumur itu. Bukan hanya itu aja. Ketika saudara-saudaranya melihat ada rombongan orang kaya yang akan pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf memiliki niat jahat untuk menjual Yusuf kepada orang-orang kaya itu. Dan Yusuf akhirnya dijual, dibawa ke Mesir menjadi budak. Nggak hanya sampai di situ adik-adik. Yusuf waktu tinggal di Mesir menjadi budak, bekerja di rumah Potifar. Waktu itu istri Potifar juga memiliki niat yang jahat juga. Mengajak Yusuf untuk berbuat dosa, tapi Yusuf nggak mau. Yusuf tahu karena Tuhan Yesus itu selalu bersamanya. Dia tidak mau melakukan dosa. Karena tidak mau melakukan dosa, akhirnya Yusuf dibawa ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Dan sampai di dalam penjara pun Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Sampai di situ, Yusuf di dalam penjara tetap mengasihi Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf dijadikan penguasa di Mesir karena bisa mengartikan mimpinya raja. Setelah itu, setelah tahun berganti, maka terjadilah sebuah kelaparan di Israel. Dan waktu itu saudara-saudaranya Yusuf yang tinggal di Israel, dia nggak punya bahan makanan lagi. Dia harus mencari makanan, nggak gitu nanti perutnya lapar. Dan saudara-saudaranya ini pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu banyak makanan. Yusuf sudah menyiapkan semuanya. Karena Tuhan sudah memberikan mimpi dan Yusuf mengartikannya dengan betul. Dan akhirnya persediaan makanan itu sudah siap. Dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau itu adalah Yusuf, penguasa Mesir. Waktu mereka datang kepada Yusuf, Yusuf tahu adik-adik. Ini saudara-saudaraku yang dulu sudah menjual aku ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan? Apakah Yusuf marah? Harusnya marah ya, tapi Yusuf tidak marah. Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya waktu diberitahu, akulah Yusuf, aku adalah saudaramu. Mereka terkejut. Hah? Yusuf? Kamu Yusuf? Kakak yakin waktu itu saudara-saudaranya begitu tahu bahwa itu adalah saudaranya, dia akan minta maaf. Sorry Yusuf, maafkan kami. Kami dulu berbuat jahat kepadamu. Adik-adik, Yusuf memilih untuk mengampuni, berdamai dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat kesalahannya. Yusuf bahkan menyiapkan pesta perjamuan menyambut mereka. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan buat kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau Tuhan mengingat, banyak sekali kesalahan kita. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maukah hari ini kita memiliki sikap hati yang mau mengampuni? Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita memiliki hati yang mudah mengampuni? Adik-adik, caranya supaya kita bisa memiliki hati yang mudah mengampuni adalah segera berdamai. Katakan, segera berdamai. Jangan pernah simpan lama-lama marah itu di hati kita. Jangan diingat-ingat kesalahan orang lain. Kakak kasih contoh nih buat adik-adik yang di rumah. Mungkin waktu kalian bermain nih ya dengan teman-teman di playground atau di sekolah.
Gak sengaja ada teman kalian yang mendorongmu dan kalian jatuh. Pasti marah kan? Kamu sudah mendorongku. Ingat, firman Tuhan mengatakan apa? Mengampuni. I forgive you. Katakan kepada teman kalian itu, I forgive you. Waktu teman kalian sudah minta sorry, minta maaf, sorry aku nggak sengaja tadi mendorong kamu. Katakan, it's okay, I forgive you. Nah, itu adalah sikap hati yang mau mengampuni. Lalu kemudian kalau teman kita, Kak, misalnya nggak say sorry, sudah berbuat salah atau adik kita berbuat salah tapi nggak say sorry. Tetap miliki hati yang mengampuni. Katakan, I forgive you. Jadi, meskipun orang lain tidak mengatakan sorry ataupun berkata sorry, tetap katakan, I forgive you. Karena itu adalah yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingatnya kembali. Ayo adik-adik All-Star yang di rumah, jangan pernah simpan lama-lama kemarahan ya. Segera berdamai dengan adik, dengan kakak, dengan koko, dengan cece. Kalau mereka berbuat salah, segera berdamai. Jangan marahnya terus dari hari Senin sampai hari Minggu. Tidak ya, semua adik-adik All-Star pasti mau mengampuni, suka berdamai dengan semua orang. Sama seperti firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 18. Mari kita buka ya, yang papa mama bisa bukain Alkitabnya buat adik-adik All-Star di rumah. Kita baca sama-sama ya, di Roma 12 ayat ke-18. Roma 12 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sekali lagi ya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Adik-adik All-Star akan jadi anak-anak yang mudah berdamai, tidak menyimpan kesalahan orang lain, mudah mengampuni. Karena itu adalah teladan Tuhan Yesus yang sudah diberikan buat kita. Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Itu artinya Tuhan sudah mengampuni kita, memaafkan kita, melupakan kesalahannya kita. Mau ya jadi anak yang mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni tentu nggak mudah buat kita. It's not easy, Kak. Soalnya temanku itu suka gangguin aku. Percayalah, Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni. Kita tinggal minta Roh Kudus, aku mau mengampuni temanku. Roh Kudus, tolong aku mau mengampuni saudaraku. Mereka mungkin pernah berbuat salah kepadaku. Aku memang marah, tapi sejak dengar firman Tuhan hari ini, aku mau mengampuni mereka, Tuhan. Minta Roh Kudus ya adik-adik. Yang di rumah, ayo kita minta supaya Roh Kudus selalu menuntun kita, menolong kita. Sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Sambil tutup mata kalian bisa nyanyikan lagu ini. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi ya, minta Roh Kudus, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my
Kudus adalah penolong buat setiap kita. Roh Kudus itu panjang sabar. Roh Kudus itu penuh kasih. Roh Kudus itu murah hati. Hari ini, setiap adik-adik All Star yang di rumah, yuk taruh tangan kalian di dada seperti ini. Kita mau minta sama Roh Kudus supaya kita jadi anak yang mudah mengampuni. Ikutin kakak berdoa ya. Roh Kudus, Engkau hadir di hatiku. Hari ini kami minta supaya Roh Kudus menuntunku, menolongku, memiliki hati yang mudah mengampuni. Tuhan, jadikan kami semua anak-anak yang suka berdamai, tidak menyimpan lama-lama kemarahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekarang adik-adik, kalian boleh angkat kedua tangan kalian seperti ini. Kakak akan berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan buat setiap adik-adik yang beribadah di rumah. Berdoa minta berkat-Mu terus menyertai setiap adik-adik All Star Tuhan. Biar mereka setiap hari sukacita dan kasih Tuhan itu selalu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Mereka akan jadi terang, menjadi berkat buat papa mama, buat keluarga yang lainnya. Dan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang membawa damai dimanapun mereka berada. Suka mengampuni itu adalah karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, senang sekali kita ketemu lagi ya. Kita pasti akan membuat aktivitas hari ini. Iya, ini yang ditunggu-tunggu kan? Oke, kita akan bikin aktivitas sama-sama ya. Hari ini Kak Monik akan ajak adik-adik semua membuat, wow, apa itu Kak? Ini gambar orang memeluk ya. Oke, caranya sebelum kita memulai pasti kita perlu siapin dulu alat-alatnya ya. Yang pertama kita perlukan adalah pastinya kita perlu kertas. Boleh pakai kertas putih, boleh juga pakai kertas berwarna seperti ini. Ya. Lalu kita juga memerlukan apa ini? Alat bantu seperti biasanya ya. Alat bantu untuk kita membuat lingkaran. Kak Monik di sini pakai tempat sambal. It's okay, kalian mau pakai tempat botol, tutup botol, apapun juga boleh ya. Lalu kita nanti juga memerlukan lem atau kalau nggak punya pakai double tip juga boleh. Lalu gunting, iya kita perlu gunting. Dan tidak kalah pentingnya kita juga perlu spidol. Kamu di sini mau pakai spidol supaya nanti nulisnya lebih jelas ya. Lalu kalau adik-adik pakai kertas yang warna putih, bisa juga disiapin pensil warna atau crayon atau spidol. Oke, sudah? Sudah siap semuanya? Ya, oke, kita mulai ya. Yang pertama, Kak Moni di sini pakai kertas putih dulu. Kertas putih kita siapkan tangan kita masing-masing. Ini seperti ini ya, untuk kita membuat pattern tangan. Letakkan di kertas, lalu kita mulai gambar. Kak Moni pakai bolpen aja ya. Mulai gambar seperti ini. Oke.
Sudah. Iya. Lalu kita enggak perlu yang tangan ini, susah Kak. It's okay. Adik-adik bisa lipat. Jadi 2. Seperti ini. Ini nanti sudah jadi tangan kanan dan tangan kiri. Ya, sudah. Kita singkirkan dulu ya, nanti aja gunting-guntingnya. Kita mau gambar-gambar dulu. Lalu ambil kertas lagi. Adik-adik mulai buat apa ini? Wajahnya. Pakai alat bantu. Ya, kalau misalnya, Kak, aku nggak mau pakai lingkaran, mau pakai yang lain. It's okay, nggak apa-apa. Mau pakai apapun juga boleh. Kak Monik akan bikin lingkaran ya. Bikin yang gampang aja. Seperti ini. Ya, sudah. Lalu kita apakan? Kita gunting. Ingat, kalau pakai gunting pelan-pelan ya. Kalau nggak bisa, minta bantuan papa mama, Mbak Sus. Ya, digunting, ngikutin pattern tangannya kalian. Pelan-pelan, nggak usah keburu-buru. Nah, gunting terus. Mau pakai tangannya siapapun juga boleh. Nggak harus tangannya adik-adik. Aku nggak mau nanti kecoret Kak. Ya nggak apa-apa. Bisa pakai tangannya orang lain. Udah jadi ya, hampir jadi nih. Jarinya. Oke, kita potong ya. Nah, sudah jadi 2 kanan dan kiri. Ya, lalu kalau sudah kotorannya dibuang di tempat sampah ya, nggak boleh berserakan. Nanti kotor semuanya. Lalu kita potong wajahnya ini, bentuk wajahnya bulat. Kita potong ya. Guntingnya yang rapi, nggak usah keburu-buru. Nah, nih sudah jadi lingkaran. Lalu kita akan bikin nanti untuk menuliskan big message-nya. Kita ambil 1 kertas lagi, ya. Jadi kita akan ambil, kalau Kak Monik kali ini akan pakai kertas warna supaya bisa kelihatan ya. Kak Monik mau ambil warna red, merah. Ya, lalu kita akan lipat kertas ini menjadi 4. Ya, lihat ini sudah 2. Lipat jadi 2. Atau dilipatnya 2 kali. Ya, sama panjang, sama sisi seperti ini. Sudah. Lalu kita lipat sekali lagi. Oke. Kalau sudah, kita mulai apa? Nempel. Kita mulai tempelkan tangan kita. Ya, seperti ini. Ada mana ini? Nah, ini ya. Kita akan kasih lem. Atau double tip juga boleh. Kita tempelkan ya. Kita bikin hug, bikin orang yang lagi peluk. Nah, seperti ini boleh dilipat sedikit ya, seperti Kak Monik supaya lebih kelihatan orang meluk. Ya, sisi sebelahnya juga kita beri lem. Lalu kita tempelkan. Dilipat sedikit.
Dan kita akan tempelkan apa ini yang lingkaran tadi? Bikin apa? Ya, wajahnya ya. Kita akan tempel kasih lem sedikit di bawah sini. Tempelkan di tengah. Wah, sudah berbentuk ya. Kalau sudah jadi seperti ini, wow, tinggal beri wajahnya. Boleh dikasih smile atau gambar heart atau apa, boleh ya. Yang menunjukkan ekspresinya kalian waktu menonton Eagle Kids online juga boleh ya. Bisa digambarkan di sini. Kak Monik mau kasih smile. Kak Monik akan beri smile ya. Nih Kak Monik mau beri smile. Dua matanya. And big mouth. Ya, smile sudah jadi. Lalu kita akan tuliskan big message kita hari ini di sini. Wah, di tangannya, di lengannya. Oke, kita mau tuliskan sama-sama ya. Masih ingat nggak big message-nya apa hari ini? Tadi yang gini-gini? Iya, I forgive you. Ya, I forgive you. Kita sama-sama tulis ya. Ikutin Kak Monik. Yang belum bisa nulis is okay. Minta bantuan papa mama ya. For I forgive you. Wah, sudah jadi. Ingat ya, kita mau selalu memaafkan orang lain. Dan gak ingat-ingat lagi apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Ingat, I forgive you. Sekali lagi, I forgive you. Sekali lagi yang lebih semangat lagi. I forgive you. See you. Aku telah mendengar cerita tentang kamu, Richard. Bagaimana kamu juga mau mengampuni teman kamu, Rainer. Kamu punya hati yang baik. Terima kasih tuanku. Semua juga karena kebaikan Raja pada kami. Iya Tuanku Raja, hamba sangat senang sekali karena hamba sudah dia ampuni. Dan sampai sekarang kita masih berteman loh. Aku sangat bangga pada kalian semua. Adik-adik di rumah, ingat selalu ya bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Maka kita pun juga bisa mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Katakan, I forgive you. Sekali lagi, I forgive you.